Welcome to Learning Lab Godot hari ke-9. Aduh, skip 3 hari nih. Maklum masih jadi karyawan. Jadi kemarin banyak isu di klien, makanya nggak bisa belajar atau upload dulu. Yuk, tanpa berlama-lama, kita mulai belajarnya. Ya, sebelum kita mulai, kita recap dulu. Kemarin kita belajar di sini, first look at Godot interface. Jadi untuk di recap kita ada 5 main screen, 2D screen, 3D screen, script screen, untuk tes itu apa ya? Game screen sama yang terakhir asset lib screen. Nah, sekarang kita akan belajar di learning new feature. Learning new feature, Godot is feature rich game engine. Ya, game engine yang banyak sekali fiturnya. There is a lot of to learn about it. Ya, kita banyak banget yang mesti dipelajarin. This page explain how you can use the online manual, built-in code reference, and join online community to learn new features and technique. Jadi di page ini menjelaskan cara pakai online manual, built-in code reference, dan join community untuk kita belajar lebih cepat ya, fitur-fitur apa aja dan teknik di Godot Engine ini. Making the most of this manual. What you are reading now is the user manual. Ya benar ya, ini kita baca user manual. It documents each of the engine concept and available feature. When learning new topic, you can start by browsing the corresponding section of the website. The live menu allow you to explore more topic, while the search bar will help you find more specific page. If a page exists for a given theme, it will often link to more related content. Ya, ini berarti ya maksudnya ya. Jadi kita lagi belajar di user manual online. Kalau mau cari apa-apa bisa cari di sini, di search ini ya. The manual has a companion class reference that explains its Godot class, available function, and property when programming. While the manual covers general features, concept, and how to use the editor, the reference is all about using Godot Script API. API its main application programming interface. You can access it both online and offline. We recommended browsing the reference offline from the Godot editor. To do so, go to help, search help, or press F1. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi kalau mau lihat reference tentang API atau kelas-kelasnya apa aja, itu bisa pakai search help dengan menekan F1. Ini gambarnya. Kita buka di Godot Engine-nya. Ini Godot Engine, kita press F1. Nah, sama persis ya. Jadi ini adalah offline help-nya ya. Kalau ini mungkin yang kemarin kita belajar float itu standar ya, tipe data ya. Kita double klik. Oh, ini kelas ya berarti ya. Kita lihat, oh ini tipenya kelas. Ya, kita belajar lihat lagi float. Kelas float ini berarti number yang bisa include desimal ya. Oke, ini bacanya lumayan. Ada kelasnya, description, constructor, operator yang bisa handle itu. Lumayan lengkap nih dokumentasinya. Aduh lupa, kita belum start Pomodoro. Kita start Pomodoro dulu deh, sambil di tengah jalan. Ya. Oke, to browse it online, head to manual class reference section. Oh, berarti harus di sini ya. Kita klik. Oh, ini. Jadi di menu di sebelah sini. Kalau dari sini, getting started, manual. Nah, ini berarti ya class reference. Berarti class reference nih. Berarti tadi harusnya ada float ya. Kita search saja Ctrl F, float. Nah, ini berarti ya varian type, float. Kita samakan. Oh iya benar ya, sama ya, built-in
type for floating point number. Ini, oke, sama ya. Kita kembali lagi ke sini. A class reference page tell you, nah ini. Jadi class reference itu ngasih tahu kita apaan sih? Where the class exists in the inherit hierarchy. You can click the top link to jump to parent class and see the properties and method a type inherit. Contoh berarti tadi ini ya, kelas karakter body 2D. Coba kita lihat ya. Kita di sini all class, ini bisa langsung reference ya? Nggak bisa ya. Ini kita copy kelas karakter body 2D. Karakter ini berarti ya, kelas karakter body 2D. Oh, oke. Dia inherit dari standarnya mesti semua dari ini ya. Dia inherit dari fisik body 2D, collision object 2D, node 2D, canvas item, node, dan objek. Oke, standar semua itu pasti parent-nya itu objek. Jadi kalau kelas itu ada parent sama child ya. Berarti ini parent, ini child, sampai bentuk si karakter body 2D. Ini menarik nih ya. Berarti memang benar-benar dipakai objek oriented-nya ya. Oke, ini nanti ya kita baca di sininya nanti. Kita lanjut lagi di sini. Kalau di sini coba kita lihat di Godotnya. Kita search F1 karakter body. Oh ini ya. Oh ini kelihatan nih. Kelihatan hierarkinya. Benar ya, karakter body 2D, fisik body 2D, collision in object 2D, node, canvas item, node sama objek. Ini kelihatan secara jenjangnya nih. Nanti kita nih kalau diklik ke sini. Kalau ini dia di sini collision ya. Oke. Node 2D sampai terakhir. Oke. Oh ini ada inherit by juga ya. Jadi collision object 2D ini di inherit ke sini. Area 2D, makanya kan di sini kan bapaknya ya. Oke, menarik, object orientednya benar-benar terpakai. A summary of class role and use case ya tadi ya. And explain of the class property, method, signal, enum, and constant. Oke, kita lihat lagi. Kita tadi ya karakter body 2D, dia tadi menjelaskan tentang class properties. Berarti ini ya class properties. Propertiesnya apa aja? Properties itu kayak fieldnya ya. Fieldnya itu seperti apa aja. Terus ini ada method. Ada ini juga dong berarti ya dia sebutkan ya. Tadi ada signal juga ya. Method, signal, enum, and constant. Method, signalnya mana ya? Signal. Ini enum. Mungkin nggak semua itu ada signalnya ya. Dan nggak semua ada konstannya sih. Ini. Tadi sempat diingat ya, signal itu untuk komunikasi antar objek. Yang konstan standar ya, konstanta variabel yang sifatnya tetap. If the manual or class reference is missing or has insufficient information, please open an issue in the official Godot doc GitHub repository to report it. Oke. Jadi kalau ada isu, kita diminta untuk lapor. Di sini ya create issue ya. Itu masih banyak juga ya isunya ya. Masih ada 950 yang open, tapi udah 2753 yang close ya. Oke, ini Godot Engine. Kita pengen tahu sini kelihatan nggak ya start tanggal berapa ya dia ya. Kita kapan belajar lebih detail di sini. Ada 90 PR yang belum di-approve. Oke, menarik nih adalah project. Berarti harusnya project bisa kelihatan rilisnya nih. Ya, kita jangan sampai terlalu jauh tersesatnya. Kita balik lagi ke sini.
You can hold control atau kalau di Mac pakai CMD, and then mouse over text like the name of class, property, method, signal, or constant to underline it, then control plus klik ya, to jump to it. Oke. Nah ini misalnya to jump to it standar sih ini ya, ini cuma cara ngekliknya aja. Entah ini kenapa dia pakai mesin reader sih, gini aja doang bisa, ini kenapa harus pakai kontrolnya. Oke. Nah ini, learn to think like a programmer. Teaching programming foundation and how to think like a game developer is beyond the scope Godot documentation. Ya, jadi Godot dokumentasi ini bukan untuk belajar bahasa pemrogramannya. Jadi kreativitas ataupun how to program itu di luar dari scope dari Godot documentation ini ya, scope dari video ini. If you are new to programming, we recommend it to excellent free resource to get you start. Harvard University offer a free course to learn to program. Nah ini nama programnya ya, CS15. Ini kita sempat di awal-awal video kita buka. It will teach you programming fundamentals, how code work, and how to think like a programmer. Kalau programmer sih harusnya sih udah bisa di skip yang ini. These skills are essential to become game developer and learn any game engine efficiently. You can see this course as an investment that will save you time and trouble when you learn to create game. Jadi disarankan ya, belajar ini dulu kalau yang belum pernah tahu programming, karena jadi susah nih kalau memang nggak ngerti programming. Jadi makanya dia disebut investment that will save you time ya. Jadi investment yang akan mempercepat kita ngerjain game daripada kita paksain nggak ngerti apa-apa. Jadi sering kebentur-benturnya. If you prefer book, check out the free book Automate the Boring Stuff with Python. Oh ini free, bener ya, bukunya free ya. Coba. Oh oke. Loh. Buy from publisher. Okay, free. How many page? Oke, nanti dah kita coba ya. Ya, closing learning log Godot hari ke-9. Nggak kerasa ini udah 9 hari aja ya. Jadi sekali lagi karena belajar itu adalah perjalanan, bukan suatu ending. Dan saya nggak tahu berapa banyak video yang akan kita buat. Sekali lagi jangan lupa subscribe untuk ikutin kelanjutannya dan nyalakan lonceng. Dan jika ada yang komentar, saya akan balas di next video. Terima kasih.